Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara berpasangan di sepanjang bulan Februari untuk Sun Moon Rising Venus yang berada di Virgo. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung aja. Virgo bersama dengan pasangan asmaranya. Allah. Ya. Aduh. Ya. Hubungan ini tuh dari sebelum bulan Februari nampaknya Mari sudah cenderung hubungan yang tidak berjalan seperti yang biasanya, tidak berjalan seperti yang diharapkan. Apa yang diharapkan? Dalam sebuah relationship tentu saja mengharapkan bertemu dengan kekasih, bersama dengan partner, menunjukkan cinta kasih sayang, kepedulian, gitu ya. Sama-sama menerima dan memberi kebahagiaan, kan begitu ya. Nah, tetapi dalam relationship ini, Mari rasa ini tuh nggak ada ya praktek-praktek yang seperti Mari sebutkan itu tuh tidak ada, gitu. Kalaupun di sini ada interaksi, cenderung interaksinya ini bisa kayak interaksi yang agaknya kurang sehat di sana, gitu ya. Agaknya kurang sehat. Ini menipu diri sendiri, menipu orang lain, gitu ya. Kolaborasi dalam relationship ini tuh tidak nyambung gitu. Tidak nyambung. Kayak ada Mari tangkep mempersulit gitu ya. Mempersulit satu sama lain. Gitu. Atau ini bisa hubungannya terlalu nekat untuk dijalani. Kalau Mari tangkap energi bulan Februari lebih cenderung energi ketidakcocokan. Itu ya. Tapi sepertinya dipaksakan. Mari tidak melihat di sini tuh ada cinta. Terutama pasangannya Virgo ini. Dari Seven of Pentacles reversal di sini, ini bisa orang yang ya benar-benar tidak bahagia dalam kehidupan dia pribadi, sehingga dia bisa kayak yang secara otomatis memproyeksikan ketidakbahagiaan pribadinya dia ini tuh ke dalam hubungannya dia bersama dengan Virgo di sini. Tapi karena dia tidak bahagia, tentu dia kayak diam-diam atau ini bisa dengan terang-terangan menuntut biar Virgo sebagai pasangannya berupaya mati-matian, bekerja keras
untuk menyingkirkan ketidakbahagiaannya dia dan menghadirkan kebahagiaan. Nah, di situ. Tapi ini kebahagiaannya dia itu tuh beberapa cenderung dia mau kompensasikan dalam bentuk uang, materi, finansial. Jadi seseorang ini tuh kayak kata Marit selalu merasa kurang, hidupnya di situ tuh bisa hampa sebenarnya secara pribadi. Orang ini tuh berat ini untuk mencintai orang lain. Ada kemungkinan di situ tuh agaknya narsistik juga. Keegoisannya orang ini tuh cenderungnya kalau Marit tangkep tuh tinggi banget. Gitu ya. Lagi tinggi-tingginya untuk saat ini. Gitu loh. Yang penting di dunia ini tuh adalah akunya dia, dirinya dia. Itu. Jadi seseorang ini tuh bisa berlarian ke sana kemari untuk mencari kebahagiaan di luar diri, atau hanya menggerutu saja di dalam diri, bilang dirinya tidak bahagia, tapi lupa bahwa yang membahagiakan dirinya, satu-satunya yang bertanggung jawab membahagiakan dirinya itu tuh adalah diri dia sendiri, bahwa kebahagiaan yang sejati itu tuh datangnya dari dalam diri, gitu ya. Kalau yang dari dunia luar memberikan kebahagiaan, itu tuh adalah sebuah anugerah, tidak bisa dituntut, tidak bisa dipaksakan, gitu ya. Di situ. Jadi kalau dengan gaya yang seperti ini, si pasangannya Virgo ini tuh sampai mati ya, sampai mati pun dia nggak akan bisa dapatkan kebahagiaan itu. Kalau begini modelnya, itu, ya. Nah, jadi di sini tuh bisa kerjaan dalam relationship ini drama yang berkepanjangan, bergantian saling melukai, gitu loh. Harapannya ingin bahagia, tapi ternyata jatuhnya justru menjauhkan diri dari kebahagiaan itu sendiri. Di situ, ya. Ini kayak bisa juga dua-duanya ini ya, dua-duanya orang yang tidak bahagia, bukan hanya pasangannya Virgo aja, tapi Virgo juga demikian. Tetapi sepertinya melihat kalau dunia ini tuh sempit, bahwa kebahagiaan itu tuh hanya bisa didapatkan, hanya bisa diusahakan melalui mengambil dari satu sama lain. Virgo mengambil dari dia mengambil dari Virgo. Gitu. Jadi di sini tuh dua orang yang nggak sama-sama memberi, tapi tanpa disadari saling merampas di sini, saling mengambil di sini, gitu ya. Makanya mari katakan bahwa hubungan ini tuh nampaknya hubungan yang kurang sehat. Ini ya dua-duanya kalau cerita, ini tuh bisa kayak ceritanya sama orang lain, ini bisa terang-terangan. Aku nggak seneng lihat Virgo. Virgo juga gitu. Aku sebenarnya nggak suka ngeliat pasanganku ini. Gitu ya. Tapi walaupun bisa menjelek-jelekkan pasangan di balik punggungnya si pasangan, masih tetap nih ngejalani relationship ini. Atau bisa saling mengungkapkan terang-terangan, saling merendahkan, menghina, mengejek terang-terangan, gitu ya. Tapi itu kayak yang di mulut aja, buktinya masih memaksakan diri untuk bersama di sini, gitu ya. Merendahkan tapi masih mau dengan orang yang direndahkan itu, situ. Ya barangkali
ada pertimbangan tentang uang gitu ya, atau di situ tuh ada pertimbangan mau memuaskan ego. Ada tuh kan ego tuh seneng ya kalau dia berstatus sebagai korban gitu ya. Nah, dia menderita tetapi biar bisa mendapatkan applause, biar bisa mendapatkan reward sebagai orang yang tabah kuat bertahan di situasi yang menderita. Alih-alih merubah kondisi dan keadaan dari yang hasilnya memberikan penderitaan, ya, di sini tuh tidak ada kemauan untuk merubah keadaan. Ngapain ngambil yang menderita? Gitu ya. Rubahlah keadaannya supaya kebahagiaan yang didatang, yang kebahagiaan yang diterima, kebahagiaan yang datang. Kadang-kadang begitulah kelicikannya ego. Ya. Ego manusia itu kadang-kadang begitu liciknya. Konyol gitu loh. Tanpa sadar ya, ini tuh ditunggangi oleh ego yang justru bikin jiwa itu tuh kering. Jiwa itu tuh ketemu sama kesengsaraan. Nah begitu ya. Jadi hubungannya tidak sehat, dibiarkan saja hubungan itu tidak sehat, gitu ya. Belum datang di sini tuh kesadaran bahwa apa yang dijalani seperti ini tuh sebuah keanehan. Belum datang kesadaran di situ, gitu loh. Jadi visi dan misi ini tuh pun tidak sama, love language-nya tidak sama, karakter dan kepribadiannya bertolak belakang, gitu ya. Sama-sama di sini tuh kok bersatunya itu tuh bersatu untuk saling menyakiti, bukan bersatu untuk bisa mengalami hidup yang berbahagia dengan cara sehat. Nah di situ, ya. Jadi ini tuh kayak kucing ketemu tikus, gitu modelnya. Heboh melulu, nyari perkara melulu, gitu. Tawuran terus, gitu ya. Atau ini bisa kayak yang bikin hubungan semakin dingin, semakin dingin, semakin dingin. Tapi tetap bersama di sana. Tetap bersama. Nekat ya. Nekat untuk bersama, tapi tanpa adanya pemahaman untuk saling membahagiakan. Gitu loh. Ya. Ketidakbahagiaan yang dirasakan di dalam hubungan ini tidak dijadikan sebagai PR untuk merubah situasi. Gitu loh. Justru bisa ketidakbahagiaan ini tuh ditunjuk sebagai kesalahan dari si pasangan. Gara-gara dia ini aku kayak gini. Gara-gara dia aku begitu. Gitu ya. Gara-gara dia aku tidak bahagia. Gara-gara dia aku merasa menderita. Gara-gara dia jiwa dan ragaku rusak misalnya. Situ. Tidak bertanggung jawab bahwa kebahagiaan itu
ketidakbahagiaan itu tuh adalah hasil dari diri sendiri. Nah, di situ ya. Entah pun ini karena usia masih muda, itu juga bisa. Belum paham tentang bagaimana itu tuh hidup yang jalan di track yang benar gitu ya. Di situ. Jadi bulan Februari lebih kayak cenderung jauh ya dari keromantisan. Masih sama seperti waktu-waktu sebelum Februari gitu. Di bulan Januari juga situasinya sudah tidak menyenangkan gitu ya. Udah lebih sering marah-marahannya, udah ada sikap permusuhannya di situ. Terutama energi Virgo ini nampaknya nekat gitu loh. Nekat menerjang badai, angin topan, ya. Api yang sedang berkobar. Gitu. Nekat di sini, tetap menjalani relationship ini. Tapi ini hanya seperti yang namanya nekat gitu loh. Nggak punya ilmu, nggak punya pemahaman, tapi masuk nekat menerjang badai. Gitu ya. Ya pada akhirnya ya tidak bahagia di sini. Gitu. Tidak bahagia. Tapi ketidakbahagiaan ini bisa dijadikan oleh ego sebagai sebuah kebanggaan. Diceritakan sama orang-orang, rumah tanggaku ndak happy, rumah tanggaku ndak bahagia. Aduh kasihan kamu ya, bangga ego. Wah kasihan kamu, istrimu jahat ya, cowokmu kejam ya, cewekmu kok kayak gitu ya. Nah, seneng egonya, tapi gersang jiwa di situ jadinya. Sementara si pasangannya Virgo ini mungkin melihat ya dalam hubungan dengan Virgo, jangan-jangan masih ada yang bisa dia dapatkan gitu, entah dapatkan uangnya, dapatkan status sosial yang tinggi. Nah begitu ya, udahlah biar aja aku ndak bahagia, tapi aku bisa dapatkan ini itu dari Virgo. Nah di situ ya, jadi ini kayak yang bermusuhan tapi berada dalam sangkar gitu, terpenjara, terkotak dalam kehidupan relationship ini. Jadi tidak sadar sebenarnya di situ tuh saling menusuk diri sendiri, tetapi bisa menyalahkan dia yang menusuk aku, padahal tangan yang sedang menikam diri sendiri gitu ya. Nah, baik, dalam pembacaan ini hadir energi dari Taurus di situ, ada Gemini, berikut ada energi dari Capricorn di sana, hadir energi dari Aquarius, Virgo, Capricorn di situ, Gemini, Libra, Aquarius juga hadir ya. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.